Halo, saya Reina. Halo, saya Tasya. Saya Kezia. Saya Kezia. Apakah tigaan dari kincir dapat mempengaruhi tegangan listrik yang dihasilkan? Nah, sebelum mengetahui hal tersebut, kita harus mencari tahu dulu nih bagaimana cara kerja kincir ini. Nah, pertama kincir harus diletakkan di bawah air mengalir. Penumpang kincir akan terkena dengan air sehingga menggerakkan kincir. Kincir yang sudah disambungkan dengan dinamo akan membuat dinamo ikut bergerak, sehingga kumparan di dalam dinamo dapat menghasilkan listrik. Jadi, percobaan ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah perbedaan desain pada kincir air bisa mempengaruhi tegangan listriknya. Dan tentunya juga dapat memahami cara kerja kincir air tersebut. Untuk membuat kincir yang pertama-tama kita membutuhkan 10 stik es krim sebagai sudu dan juga penampang dari kincir. Kita memerlukan 2 buah tutup botol yang dilemkan sebagai poros dari kincir. Untuk menyambungkan antara kincir dengan dinamo, kita memerlukan tusuk sate dan juga bagian dari bolpen. Tentu saja kita memerlukan sebuah dinamo, dan terakhir kita memerlukan botol sebagai penampang dari kincir agar kincir dapat berdiri. Nah, untuk membuat kincir yang kedua, kita membutuhkan 8 buah sumpit dan juga 10 buah tutup botol yang digunakan sebagai penampang dan juga sebagai poros dari kincir. Kita juga sekali lagi membutuhkan tusuk sate, bagian dari bolpen, dinamo, dan juga botol sebagai penampang. Nah, untuk membuat kincir yang ketiga, kita menggunakan 8 buah stik es krim sebagai sudu dari kincir dan juga 8 buah ujung dari sendok plastik sebagai penampang. Sekali lagi kita menggunakan tusuk sate, bagian dari bolpen, dan juga dinamo, dan kita menggunakan botol sebagai penampang agar kincir dapat berdiri. Untuk susunan percobaan yaitu pertama, mencari tahu debit, kedua, mengukur tegangan, ketiga, membandingkan, menganalisa, dan menarik kesimpulan. Untuk mengetahui debit dari sumber air, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu volume dari air yang nanti akan ditampung, juga lama waktu air mengisi wadah. 146,9. Lalu dapat dicari debit air dengan menggunakan rumus Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit, V adalah volume air, dan T adalah waktu. Sehingga didapatkan debit dari air keran tersebut adalah 0,129 liter per detik. Setelah itu kita akan mulai mengukur tegangan listrik yang dihasilkan setiap jenis desain kincir dengan menggunakan voltmeter. Dalam percobaan ini, kami membuat 3 variasi kincir yang terbuat dari sendok plastik, sumpit dan tutup botol, dan juga stik kayu. Dengan menggunakan desain kincir yang berbeda, kami ingin mengetahui manakah dari ketiga desain kincir tersebut yang menghasilkan energi paling besar. Mengetahui hal ini, variabel bebas dari percobaan ini adalah desain kincir yang digunakan, sedangkan variabel tetap dari percobaan ini adalah debit air yang digunakan. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ternyata tegangan listrik terbesar itu dihasilkan oleh desain kincir yang menggunakan sendok plastik. Sedangkan tegangan terkecil itu dihasilkan oleh desain kincir menggunakan tutup botol. Jika diperhatikan, bagian penampang ini berpengaruh, apalagi sebagai perkenaan dengan air yang mengalir. Semakin besar penampang air yang digunakan, maka semakin banyak air yang terkena penampang. Ketika semakin banyak air yang bisa mengenai penampang, maka semakin besar dorongan yang diberikan sehingga kincir ini tuh akan berputar lebih cepat dan pastinya menghasilkan tegangan yang lebih besar. Lalu, dalam pengerjaannya pun mungkin kurang proporsi ya, sehingga berpengaruh juga terhadap kinerja alat peraga ini. Melalui percobaan yang sudah dilakukan dan data yang sudah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa desain kincir yang berbeda berpengaruh terhadap kinerja kincir dan juga tegangan yang dihasilkan. Seperti yang sudah dilihat dari data, bahwa desain kincir yang terbuat dari sendok plastik adalah desain kincir yang paling efisien dalam menghasilkan tegangan listrik.